sehingga hatinya itu dilak atau dicap, disetem, spread begitu, sehingga tidak menerima iman lagi. Summa ba'asna, kemudian kami bangkitkan min ba'dihim, setelah mereka Musa, kami ba'asna, kemudian kami utus min ba'dihim, setelah mereka para rasul, Musa, Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun. Kami utus ila Fir'auna, ke Fir'aun, wa malaihi, dan kaumnya Fir'aun, atau pembesar-pembesar, maksudnya kaum di sini, wa malaihi, dan kaumnya Fir'aun, orang-orang yang kafir bersama Fir'aun. Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami yang jumlahnya 9. Fastakbaru, maka mereka berlaku sombong, nyombongi iman, mereka tidak mau beriman. Maka dan adanya mereka kaum mujrimin, kaum yang berbuat jahat. Walamma ja'ahum, ketika mendatangi mereka al-haqqu, kebenaran, min indina, dari sisi kami Allah. Qalu, mereka berkata, inna hadza, sungguhnya ini, la sihrun mubin, sungguh sihir yang jelas. Qala, berkata Musa, Nabi Musa, ataquluna, apakah kalian berkata, lil haqqi, kepada kebenaran, lamma ja'akum, ketika kebenaran itu mendatangi kalian, sesungguhnya itu adalah sihir, kamu berkata seperti itu. Asihrun, apakah sihir hadza ini, padahal datangnya ini justru membatalkan sihir-sihir. Datang hak kemudian membatalkan sihir-sihir. Wala yuflihu, dan tidak beruntung as-sakhirun, tukang-tukang sihir. Qalu, mereka berkata, ajitana, apakah kamu datang kepada kami, litalfitana, untuk menolak kami atau menolehkan kami, amma, dari apa, wajadnya, amma, dari agama atau budaya atau keyakinan, wajad yang telah kami temukan, alaihi, atas keyakinan itu, aba'ana, bapak-bapak kami, watakuna, dan ada lakuma, bagi kalian berdua, al-kibriya'u, keagungan, yaitu kerajaan, fil ardi, di dalam bumi Mesir. Wama nahnu, dan tidaklah kami lakuma, kepada kalian berdua, Nabi Musa dan Harun, mu'minin, sebagai orang-orang yang mau beriman, yang membenarkan apa yang kalian berdua bawa. Faqala, dan berkata Fir'aun, U'tuni, datangkanlah kalian semua kepadaku, bikulli sakhirin, dengan semua tukang-tukang sihir, alimin, yang alim. Alamma ja'a as-saharatu, maka ketika datang tukang-tukang sihir, qala, maka berkata lahum, kepada tukang-tukang sihir Musa, Nabi Musa, alqu, lemparkanlah atau jatuhkanlah, ma antum mulkun, apa yang kalian akan jatuhkan, itu tali-tali dan apa itu tongkat-tongkat mereka dijatuhkan. Walamma alqama, ketika mereka telah menjatuhkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, qala, maka berkata Musa, Nabi Musa, ma ji'tum bihi sihr, qala Musa, ma perkara, ji'tum, yang kalian datangkan, bihi, perkara itu, as-sihru, adalah sihir. Innallah, sungguhnya Allah, sayubtiluhu, akan membatalkan sihir itu. Innallah, sungguhnya Allah, la yuslihu amalal mufsidin, tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa yuhikku, dan tetaplah, wa yuhikku, dan tetaplah, atau dan wa yuhikku, dan menetapkan Allah, atau wa yuhikku, dan memenangkan Allah al-haqqa, kebenaran, bi kalimatihi, dengan kalimah-kalimahnya Allah,
walau kariha, walaupun tidak suka, al-mujrimun, orang-orang yang berlaku jahat. Mana maka tidak beriman li Musa kepada Nabi Musa illa dzurriyyatun, kecuali segolongan min qaumihi, dari kaumnya Nabi Musa, min qaumihi, dari kaumnya Fir'aun, baliknya ke Fir'aun, min qaumihi, dari kaumnya Fir'aun, ala khaufin, atas ketakutan, min Fir'aun, dari Fir'aun, famalihim, dan membesarnya kaumnya Fir'aun, ayaftinahum, untuk menyiksa mereka atau menimpakan musibah kepada mereka. Wa inna Fir'aun, dan sesungguhnya Fir'aun la'alin, sungguh berlaku sombong, fil ardi, di bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya Fir'aun laminal musrifin, sungguh termasuk golongannya orang-orang yang melewati batas. Qala, dan berkata Musa, Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, bila mana ada kalian, amantum billahi, iman kepada Allah, fa alaihi, kepada Allah, tawakkalu, semua bergantunglah. In kuntum, bila adanya kalian muslimin, orang-orang yang Islam atau menyerahkan diri. Qalu, maka mereka berkata, ala Allah, kepada Allah, tawakkalna, kami bergantung. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami fitnatan, sebagai fitnah, musibah, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Maksudnya begini, kok doanya ini kayak kebalik gitu ya. Janganlah engkau jadikan kami sebagai fitnah atau musibah bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya janganlah engkau jadikan orang-orang zalim itu merasa benar, sehingga kayaknya kami ini jadi orang yang mengganggu mereka saja. Dan kau jadikan kami sebagai pengganggu mereka, karena mereka itu merasa benar. Padahal justru mereka lah yang mendapat musibah, sedangkan kami pengen mengentaskan mereka dari musibah yang mengenai mereka. Padahal wa najjina, dan selamatkanlah kami, bi rahmatika, dengan rahmatika engkau, selamatkan minal qaumil kafirin, dari kaum kafir. Ya, ceritanya orang itu menyampaikan agama itu kayak begini. Jadi ya terus sampaikan, nanti yang ngurus itu Allah. Kalau kita sampaikan, kalau mereka itu menentang atau mereka memusuhi, wong kita ini diperintah Allah untuk menyampaikan agama ini, ya Allah lah yang akan menghadapi mereka. Ya seperti kalau kamu itu disuruh oleh seorang raja, ini sampaikan ke orang-orang itu, bilang begini, mereka suruh pergi dari tempat situ. Ketika dia nyampaikan, mereka malah ditentang. Orang ini malah ditentang. Sudah nyampaikan kepada mereka, malah ditentang, dan bahkan dipukuli. Maka akhirnya orang yang diperintah raja itu mengadu kepada raja, wahai raja, saya sudah sampaikan pesanmu kepada mereka, tapi mereka malah mukuli saya. Gak apa-apa, kamu yang sabar aja, ganti nanti tak ulek di mereka itu. Mereka nanti tak habisi mereka. Ya Allah itu merintah utusan-utusan, merintah dai-dai untuk menyampaikan agama. Kalau hamba-hamba yang disuruh oleh Allah supaya taat kepada Allah ini tidak mau mengikuti, bahkan memusuhi dai-dai atau memusuhi para utusan, maka Allah yang maju. Nanti mereka lah yang dihancurkan oleh Allah. Bagaimana Raja Persia ketika didakwai oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Maka Raja Persia itu baru membaca suratnya baginda Nabi saja, yang di situ tertulis min Muhammad ila adimi Furs.
surat ini adalah dari Muhammad SAW kepada pembesar Persia. Maka dia mengatakan surat ini ada dua kesalahan. Pertama, mendahulukan namanya dan mengakhirkan namaku. Yang kedua, aku ini Tuhan. Kenapa hanya disebut Azimu Furs, pembesar Persia? Lalu aku ini Tuhan. Marah itu Raja Persia. Raja Persia itu ngaku Tuhan. Katanya mereka itu, raja-raja Persia itu anaknya matahari. Matahari beranak manusia. Yang dikawin itu siapa ya? Kobong. Akhirnya ini si Raja Persia itu mengirimkan utusan untuk nangkep baginda Nabi. Dicari di Mekah, baginda Nabi tidak ada. Dicari di Madinah, akhirnya ketemu di Madinah. Begitu ketemu di Madinah, dia itu sudah pengen nangkep baginda Nabi. Maka Nabi katakan, sudah, kamu istirahat dulu. Dan besok aja nanti tak temui. Besoknya temui oleh baginda Nabi. Setelah ditemui, maka Nabi katakan, loh, kamu ini mempunyai kumis yang begitu lebat. Siapa yang menyuruh kamu berpenampilan seperti itu? Mereka penampilannya kumisnya itu dibesarkan, jenggotnya dicukur habis. Gitu. Jadi kayak melintang itu besar ini. Gitu. Maka mereka mengatakan yang menyuruh kami berbuat begini adalah Tuhan kami, katanya, Raja Persia. Maka Nabi mengatakan, kalau Tuhanku menyuruh aku untuk memotong kumis dan memanjangkan jenggot, katanya. Nah, jadi Nabi ya mau kalah, nggak mau kalah. Apa hajatmu? Aku datang ke sini untuk nangkep kamu, bawa diadili di Persia sana. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah Tuhanku telah membunuh Tuhanmu, katanya. Kok bisa tahu? Ya, pada jam sekian, pada bulan sekian, pada hari kian, dah itu Tuhanmu telah terbunuh. Allah menggerakkan anaknya sendiri menyembelih ayahnya. Betul, begitu mereka sampai Yaman, pulang melewati Yaman. Sampai Yaman, bertanya kepada Raja Yaman, Badan namanya. Dari sana kami dapat berita dari Muhammad, katanya begini-begini. Lah, benar apa yang dia katakan, memang betul. Rajamu baru saja dibunuh sama anaknya sendiri. Maka justru malah Raja Yaman ini yang dulunya bawahannya Persia masuk Islam. Masuk Islam. Jadi begitu. Kalau dai itu sudah menyampaikan apa yang harus dia sampaikan, kalau yang orang yang didakwahi menentang, maka yang didakwahi itu harus berhadapan dengan yang menyuruh si dai, katanya. Makanya nggak usah susah, sampaikan aja, sampaikan Bismillah, sampaikan lagi. Allah yang mengurus mereka. Ima dikasih hidayah, ima akan dikasih kifayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham sayyidina Muhammad wa ala baina qulubi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.